Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini nih kita akan membahas nama-nama artis tapi artinya kita cari berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Tapi kalau orang ngasih nama itu kan pasti ada artinya, ya kan? Tapi kali ini kita hanya akan mencari arti nama-namanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasti beda-beda nih dari maksud sebenarnya ya. Tapi kira-kira siapa-siapa aja artis yang saya temukan nama-namanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini dia. Nama-nama artis yang artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita cari tahu. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing. Tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Nah, yang pertama nih ada yang namanya Adipati. Nah, kita kan tahu ya ada artis namanya Adipati Dolken. Tapi apakah benar artinya, maksud dari pemberian nama itu ini ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Adipati itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah gelar raja muda atau wakil raja di Jawa Tengah. Gelar bagi Paku Alam dan Mangku Nagara ini untuk yang di Jawa Tengah ya. Jadi artinya adalah gelar raja muda atau wakil raja di Jawa Tengah. Ini gelar bagi Paku Alam dan Mangku Nagara. Yang kedua, Adipati ini memiliki pengertian gelar kebangsawanan yang tinggi. Ini misalnya di Kalimantan. Ini jadi kalau di Kalimantan, Adipati itu adalah gelar bangsawan untuk bangsawan yang tinggi derajatnya begitu. Dan yang ketiga adalah ini gelar Bupati. Ini digunakan sebelum zaman kemerdekaan. Jadi Adipati itu adalah gelar untuk bupati pada sebelum zaman kemerdekaan. Jadi sebelum mereka pada saat dijajah sama Belanda dan mungkin Jepang, Adipati ini adalah gelar untuk bupati. Nah itu dia, keren ya berarti arti namanya. Jadi ya berharap mungkin supaya jadi orang yang besar dan orang yang tinggi dan orang yang dipandang gitu. Sekali lagi, Adipati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yang pertama gelar raja muda atau wakil raja, ini untuk di daerah Jawa Tengah, atau gelar bagi Paku Alam dan Mangkunagara. Yang kedua, Adipati memiliki pengertian gelar kebangsawanan yang tinggi, ini misalnya di Kalimantan. Dan yang ketiga ini adalah gelar bupati tapi digunakan pada zaman sebelum kemerdekaan. Itu dia. Semoga menambah wawasan tuh kamu. Oke, ini yang kedua nih, ada nama artis yang kedua. Ini kita pasti kenal nih, lagi viral nih dia nih, Anang. Iya, Anang Hermansyah. Tapi Anang sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah anakku. Tapi untuk dalam kategori cakapan yang digunakan sehari-hari ya, dan nggak baku nih, artinya cakapan Anang. Tapi Anang juga dalam bahasa Banjar itu memiliki pengertian itu gelar kebangsawanan bagi suku Banjar. Nah ini dia, apakah Anang orang Banjar? Kayaknya iya ya. Makanya Anang itu adalah gelar bangsawan bagi suku Banjar. Yang kedua, Anang itu adalah kata sapaan terhadap anak atau orang tua laki-laki di suku Banjar gitu. Jadi Anang ini memiliki tiga pengertian. Yang pertama artinya adalah yang pertama artinya adalah anakku tapi masuk dalam kategori cakapan, ini bentuk tidak baku. Dan yang kedua memiliki pengertian gelar bangsawan bagi suku Banjar. Dan yang ketiga, Anang memiliki pengertian kata sapaan terhadap anak atau orang tua laki-laki di suku Banjar gitu. Jadi Anang Hermansyah itu ternyata artinya itu. Tapi iya kalau maksud orang tuanya memberikan nama itu ya, tapi kita nggak tahu. Ini kita hanya mendefinisikannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Semoga menambah wawasan. Oke, nama selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya pengen cari tahu nih arti nama Ria Ricis. Gitu kan, saya iseng nyari Ria. Kalau Ria jelas ada ya. Ria itu artinya adalah riang gembira, ramai, kemudian dari baca bahasa arkaisnya artinya sombong, congkak, dan bangga. Iya wajar sih kayaknya ya. Enggak lah, Ria Ricis baik, mantap. Tapi Ria itu artinya itu ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti di samping ada artinya gitu. Jadi Ria itu memiliki pengertian riang, gembira, sukacita, terus ramai juga secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa arkaisnya itu artinya adalah sombong. Ria itu sombong, Ria ya, YA mungkin ya sombong, congkak, bangga karena telah berbuat baik. Dikontenin sih perbuatan baiknya gitu enggak ya, tapi Ria ada pastinya. Nah kemudian Ricis,
Saya iseng nyari ricis, ternyata ada. Ricis di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk tidak baku dari rincis. Nah, rincis sendiri artinya adalah iris kecil-kecil gitu. Jadi ria ricis adalah riang gembira yang diiris kecil-kecil. Enggak itu ya, mungkin maksud orang tuanya memberi nama. Mungkin ya nama aslinya saya kurang tahu siapa ya, tapi kan nama panggungnya Ria Ricis. Nah, itu artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, Ria dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya artinya adalah riang gembira, sukacita, kemudian ramai. Terus Ria juga memiliki pengertian sombong, congkak, dan bangga dalam bahasa arkaisnya. Kemudian ricis adalah bentuk tidak baku dari rincis, dan rincis sendiri artinya adalah iris kecil-kecil gitu. Nah, jadi nambah wawasan nih. Semoga nambah wawasan untuk kamu. Nah, Kak, nama selanjutnya nih, ini saya sebenarnya nggak nyangka juga ternyata ada namanya. Ini salah satu idola saya yaitu Ariel. Nah, saya menolak Ariel Noah ya, bukan Ariel Tatum. Ariel Tatum juga sih, cuman kan ya gimana gitu ya. Kita gak usah membahas Ariel Tatum lah, saya kemana-mana pikiran saya jadinya. Oke, Ariel itu ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ariel itu ada dalam bidang ilmu astronomi. Wah, gila keren. Yang artinya adalah satelit planet Uranus yang berpermukaan paling cermelang berupa kawah dan lembah, diduga mengandung material es dan batuan dengan persentase kurang lebih sama, memiliki siklus musim ekstrim karena mengorbit dan berotasi di bidang khatulistiwa Uranus dan hampir tegak lurus terhadap orbit Uranus. Nah gitu, jadi ternyata Ariel itu adalah salah satu satelit dari planet Uranus ya. Pokoknya dia satelit yang berpermukaan paling cermelang berupa kawah dan lembah, diduga mengandung material es dia gitu. Pantesan Ariel itu cool ya. Gila, keren. Dan suaranya bagus. Jadi itu dia, Ariel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori bidang astronomi yang artinya adalah satelit planet Uranus yang berpermukaan paling cemerlang berupa kawah dan lembah, diduga mengandung material es dan batuan dengan persentase kurang lebih sama, memiliki siklus musiman ekstrim karena mengorbit dan berrotasi di bidang khatulistiwa Uranus dan hampir tegak lurus terhadap orbitnya Uranus. Itu dia arti dari Ariel. Karena separuh aku Uranus gitu. Itu ya, semoga nambah wawasan untuk kamu. Nah, oke, itu tadi ada sekitar 10 nama-nama artis ya, public figure kita yang saya coba cari tahu namanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti namanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan maksud maksud sebenarnya adalah pemberian nama tersebut. Tapi ada yang nama panggung, ada yang nama asli ya. Tadi ya Dian Satrowardoyo nama asli sepertinya. Ya gitu. Tapi kan Dian artinya bagusnya. Tapi saya mohon maaf apabila ada perbedaan maksud atau perbedaan arti yang mungkin dimaksudkan orang tua dari artis tersebut untuk memberi nama anaknya. Nah, tapi itu adalah arti yang saya cari tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ya nggak salah juga karena memang beneran itu artinya, bukan saya ngarang-ngarang, tapi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu dia tadi 10 nama-nama artis yang artinya kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan, terima kasih yang sudah mendukung channel dan konten saya. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Akhir kata dari saya, salam stabil tetap untuk orang-orang yang kamu sayangi dan kamu juga bisa mendapatkan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi supaya gak gampang marah-marah dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja ya kan doa saya. Kita stabil-stabil aja ya kan. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, salam stabil.